इसे इमीडिएटली एयरलिफ्ट। धरधर सिंह सामने खड़ा है, दुष्टों का करे शक्तिशाली भुजा है। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Singham Again. Singham yang diperankan Ajay Devgan. Singham seorang polisi hebat dan kuat. Kini Singham membentuk Shiva Squad, tim terbaik yang diisi oleh polisi-polisi hebat India. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. तू तो जानता है अबे जैन सर जाओ। नहीं वो तीनों मुझे जिंदा चाहिए। जो सीखा है आप ही। वो सिंघम है। अरे रे 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 नहीं रे बाबा। Ada Sadikin Purnawana 9573, Yusantri Official 4987, Jazuli Zamzam 6731, Angki Kasuba PS2DD, Whatever People Say 7343. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Shiva Squad, film bertabur bintang dengan bumbu kisah Ramayana, menambah keseruan film aksi laganya. Tak lama-lama lagi, Mimin persembahkan dan cerita Singham Again pun dimulai. Wilayah Kashmir kedatangan wakil komisaris polisi yang baru. Dialah DCP Bajirao Singham, seorang inspektur senior polisi yang namanya telah mentereng di India. Bajirao Singham dikenal sukses saat bertugas di Maharashtra dan Srinagar, tapi keberadaannya di Kashmir langsung disambut musuh. Sekelompok orang menyergap Singham di jalan raya. Singham dibredel senjata api. Tidak mudah bisa membunuh seorang Singham. Sosok Singham bukanlah polisi pengecut. Dia sama sekali tidak melarikan diri. Singham keluar membalas tembakan itu. Dalam sekejap, banyak nyawa penyerang melayang. Situasi terkendali setelah banyak anak buah Singham datang. Pemimpin penyerang yang menggunakan motor melarikan diri. Singham tidak membiarkan orang itu kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Singham berhasil menabrak orang itu hingga terjatuh. Rupanya dia adalah Umar Hafiz, musuh lama Singham yang sudah menua. Umar memiliki dendam sehingga sangat ingin menghabisi Singham. Sudah lama Singham mencari jejak Umar. Orang yang dicari justru datang sendiri.
tidak begitu sulit bagi Singham mengalahkan Umar. Singham mencekik Umar hingga tak berdaya. Anak buah Singham juga datang menyusul. Umar ditangkap tanpa bisa melawan lagi. Pada saat diinterogasi, Umar Hafiz mengingatkan Singham bahwa semuanya belum berakhir. Tujuan hidup Umar beserta keturunannya hanya satu, yaitu membunuh polisi Singham, Simha, dan Vir Suryavanshi. Ketika polisi itulah yang telah membunuh putra-putra Umar. Jangan berpikir kamu sudah menang dengan menangkap saya. Ada seseorang yang pasti akan datang membunuhmu, ancam Umar. Singham sama sekali tidak takut dengan ancaman seperti itu. Andaikan Umar mau memberitahu lokasi orang yang dimaksud, Singham pasti akan datang langsung ke tempatnya. Penangkapan Umar Hafiz membuat Singham dipuji oleh Menteri Dalam Negeri India, Raj Jaishankar. Informasi intelijen yang diterima Mendagri, jaringan Umar Hafiz terlibat aktivitas bisnis narkoba di Sri Lanka. Narkoba itu dikirim ke India melalui pelabuhan. Untuk menuntaskan ancaman dari orang-orang seperti Umar Hafiz, Kementerian Dalam Negeri akan membentuk biro baru. Biro itu setara dengan CBI, AIB, maupun RAW. Singham, saya tunjuk kamu sebagai kepala biro. Kamu akan memiliki pasukan dan anggaran sendiri. Polisi di seluruh negara bagian akan bekerja di bawahmu, ucap Mendagri. Penunjukan Singham karena namanya sangat populer. Banyak polisi maupun masyarakat mengidolakan Singham. Biro baru itu diberi nama Shiva Squad atau pasukan Shiva. 是吧？ 2 tahun berselang, Shiva Squad berhasil menggerebek sebuah kapal laut asal Sri Lanka yang membawa narkoba ke India. Dalam penggerebekan itu, 4 orang ditangkap. Singham jadi sangat sibuk, sampai-sampai dia tidak bisa menghadiri peluncuran program teater istrinya, Avni, yang bekerja di Kementerian Kebudayaan India. Program itu untuk mementaskan kembali kisah Dewa Rama dan Sita. Semua bukti terkait perjalanan Rama dan Sita juga akan ditampilkan agar generasi muda tidak menganggap Ramayana sekedar dongeng. Mengingat putra Avni sendiri, Saurya, tidak mempercayai kisah Ramayana. Beberapa hari kemudian, Singham turun tangan menemui 4 orang yang telah ditangkap. Anak buahnya gagal melakukan interogasi. Orang-orang yang berasal dari Tamil Nadu itu tidak mau menyebut bos mereka. Singham tidak ingin banyak bicara. Dia mengambil pistol untuk menembak mereka. Orang-orang itu langsung memohon ampun. Mereka mengaku takut buka mulut karena nyawa keluarga menjadi taruhan. Singham menjamin keamanan keluarga mereka. Akhirnya, nama 1 orang disebut yang dikenal sebagai Danjir Langka. Tidak seorang pun dari mereka pernah melihat secara langsung sosok Danjir Langka yang dianggap sebagai simbol kematian. Singham jadi teringat dengan ancaman Umar Hafiz 2 tahun lalu tentang adanya seseorang yang sangat berbahaya. Mungkin orang inilah yang dimaksud Umar. Danjir Langka memiliki 3 orang yang sangat dipercayai. Mereka bernama Biju, Rangga, dan Sarat. Ketiganya berasal dari Sri Lanka yang saat ini tinggal di Madurai, Tamil Nadu. Singham menugaskan Kepala Polisi Madurai, DJP Sakti Sethi, untuk menangkap Biju, Rangga, dan Sarat. Sakti Sethi yang diperankan Deepika Padikone melaksanakan tugas itu dengan baik. Sethi merupakan pelwan yang tangguh. Cukup mudah baginya menaklukkan dan menangkap ketiga anak buah Danjir Langka. Tidak lupa Sethi melapor bahwa tugasnya telah selesai. Singham meminta Sethi agar membawa ketiga orang itu ke Mumbai besok pagi. Sethi kemudian menyeret Biju, Rangga, dan Sarat ke kantor polisi setempat. Sarat mengingatkan Sethi untuk segera melepas mereka. Jika tidak, kantor polisi pasti akan dihancurkan oleh bos mereka, Danjir Langka. Tapi nyali Sethi sama sekali tidak ciut. Sethi pemberani seperti idolanya Bajiro Singham. Malam harinya, listrik di kantor polisi tiba-tiba mati. Ternyata Danjir Langka yang diperankan Arjun Kapoor telah datang bersama puluhan anak buahnya. Kantor polisi dilempari api. Polisi yang bertugas jadi panik. Apalagi Sethi tidak mengangkat teleponnya.
Danjir Langka membunuh para polisi yang bertugas dengan kejam. Tidak seorang pun dibiarkan hidup. Langka benar-benar bengis, hanya sekedar untuk membebaskan anak buahnya, satu kantor polisi diluluh lantakkan. Sakti Seti sangat terpukul atas kematian 15 orang anak buahnya. Apalagi salah satu istri korban menyalahkan Seti. Seharusnya Seti tetap bersama anak buahnya di kantor polisi. Singham datang menenangkan Seti. Semua yang terjadi tidak semata-mata salah Seti. Singham sendiri terlalu meremehkan Danjir Langka, sehingga tidak ada antisipasi. Langkah terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah menangkap Danjir Langka. Singham mengizinkan Seti membunuh Langka jika memang tidak bisa ditangkap hidup-hidup. Di sisi lain, acara yang diselenggarakan istri Singham, Avni, juga mengalami kendala. Sebagian rekaman timnya tentang fakta Ramayana tiba-tiba telah terhapus. Harddisk rekaman itu juga hilang. Salah satu asisten Avni, Mirigia, mengusulkan untuk pergi ke Rameswaram dan syuting ulang. Avni menyetujui ide itu karena tidak ada cara lain. Avni memberitahu Singham tentang rencana kepergiannya ke Rameswaram bersama Mirigia. Singham justru curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan hilangnya sebagian rekaman itu. Hal yang dikhawatirkan ada campur tangan Danjir Langka. Mengingat Rameswaram dekat dengan Madurai. Untuk mengantisipasi bahaya, Singham menugaskan anak buahnya, Daya, menemani Avni ke Rameswaram. Daya bisa meminta bantuan petugas polisi, Satya, di Rameswaram jika terjadi situasi darurat. Avni memahami kekhawatiran suaminya. Mereka pun pergi ke Rameswaram untuk mengambil gambar. Daya selalu berada di dekat Avni dan Mirigia. Tidak ada sama sekali ancaman yang dikhawatirkan. Pekerjaan Avni bisa selesai dalam sehari. Dia bisa kembali ke Mumbai besok. Tapi malam itu Mirigia mengabarkan mobilnya mogok. Mirigia meminta bantuan agar Daya bisa datang menjemput. Daya dan seorang petugas polisi pergi untuk menjemput Mirigia. Avni ditinggal bersama petugas polisi bernama Bhaskar. Sembari menunggu, Avni meminta Bhaskar mencarikannya kopi. Kini, Avni hanya seorang diri tanpa pengawalan siapapun. Hal yang mengejutkan Danjir Langka sejak tadi mengamati Avni. Situasi itu persis seperti kisah Rawana saat akan menculik Dewi Sita dalam Ramayana. Avni yang tidak mengenali Danjir Langka merespon santai saat disapa. Avni mulai khawatir saat Langka begitu mengenal Bajiro Singham. Kejujuran dan keberanian Singham akan membawa masalah bagi keluarganya. Ternyata Langka telah merencanakan semuanya dengan matang untuk menculik Avni. Hilangnya sebagian rekaman dan kedatangan Avni ke Rameswaram merupakan rencana Langka. Rupanya Mirigia bekerja untuk Langka. Avni langsung ingin pergi, tapi Langka menarik tangannya. Anak buah Langka yang sejak tadi bersembunyi juga muncul. Langka pun menculik Avni seperti Ravana menculik Sita tanpa kendala. Petugas polisi, Sangkar, yang baru datang membawa kopi, melihat Avni telah dibawa pergi. Daya yang pergi menjemput Mirigia juga tertipu. Hal itu langsung dilaporkan kepada Singham. Daya bersama dua rekannya berusaha mengejar Langka. Tembak-menembak terjadi. Daya mampu mengalahkan anak buah Langka. Secara cepat, Daya berusaha membawa Avni pergi. Sialnya, Langka menyerang Daya dari belakang. Berkali-kali, Daya disabet senjata tajam hingga tumbang tidak berdaya. Avni terus berjuang melarikan diri. Anak buah Langka mengejar di belakang. Saat itulah petugas polisi Rameswaram, Satya yang diperankan Tiger Shroff, muncul sebagai pelindung. Kemampuan bertarung Satya patut diacungi jempol. Satya sangat perkasa, kuat dan hebat. Sebuah peluru mengenai perut Satya.
Untungnya, peluru itu seperti gigitan nyamuk bagi Satya. Afni juga membantu Satya dengan menembakkan senjata sehingga anak buah Langka kabur. Ibu Satya datang bersama penghuni ashram. Melihat putranya terluka, sang ibu sama sekali tidak khawatir. Luka tembakan diyakini tidak akan mampu membahayakan nyawa Satya. Satya dan pasukannya terlambat datang. Daya ditemukan terluka parah, sedangkan Langka dan anak buahnya sudah tidak ada di sana. Informasi yang diterima dari Satya, kondisi Afni dipastikan aman. Afni sudah berada di ashram milik ibu Satya. Rupanya Satya hanya anak angkat. Satya ditemukan di hutan saat masih bayi. Banyak keajaiban yang telah dialami Satya. Itulah yang membuat semua orang tidak pernah mengkhawatirkan keselamatan Satya. Tiba-tiba Danjir Langka bersama anak buahnya datang ke ashram. Tempat itu langsung dibakar. Satya dan para penghuni ashram berjuang sekuat tenaga untuk melindungi Afni. Sekali lagi, Satya menunjukkan kemampuan bertarungnya. Anak buah Langka dibabat tanpa kompromi. Satya memang polisi yang ahli bela diri. Pada saat Satya sibuk bertarung, tanpa diduga, Afni terkena tembakan hingga jatuh tidak sadarkan diri. Langka bisa membawa Afni pergi dengan mudah. Satya gagal melakukan pengejaran. Ibunya juga disandra oleh anak buah Langka. Satya jadi tidak berdaya. Pada saat Satya akan dibunuh, Singham datang sebagai penyelamat. Tentu saja, Singham jauh lebih kuat dan hebat dibandingkan Satya. Semua anak buah Langka dibunuh. Tidak lama, Singham mendapatkan telepon dari Danjir Langka. Untuk pertama kalinya, Langka memperkenalkan identitasnya. Ternyata nama asli Langka adalah Zubair Hafiz, yang merupakan cucu Umar Hafiz. Langka alias Zubair ingin balas dendam atas kematian ayahnya yang telah dibunuh oleh Singham, Simba, dan Suryavanshi. Zubair juga menuntut agar kakeknya, Umar Hafiz, dibebaskan dari penjara. Silahkan jemput istrimu dengan membawa kakek saya. Ajak juga Simba dan Suryavanshi, ujar Zubair. Posisi Zubair saat ini sedang dalam perjalanan ke Sri Lanka membawa Afni. Dokter terbaik digunakan untuk mengobati Afni. Keselamatan Afni yang dijadikan sandera sangat penting. Sementara Singham menemui Mendagri Jai Sankar untuk membicarakan tuntutan Zubair alias Danjir Langka. Mendagri setuju memprioritaskan keselamatan Afni lebih dari apapun. Bukan masalah besar membebaskan Umar Hafiz. Zubair yang telah sampai di Sri Lanka menelepon lagi menanyakan tuntutannya. Singham tidak akan membebaskan Umar Hafiz sebelum kondisi Afni dipastikan aman. Jika Afni sampai terluka atau terbunuh, Singham bersumpah akan memenggal kepala kakek Zubair. Demi membebaskan kakeknya, Zubair menjamin Afni baik-baik saja. Singham dipersilahkan mengirimkan orang kepercayaannya untuk melihat Afni secara langsung. Orang yang dimaksud Zubair adalah polisi Simba. Sosok Simba yang diperankan Ranveer Singh masih seperti dulu. Dia adalah definisi polisi lucu, menangkap penjahat baginya seperti mainan yang menggembirakan. Singham datang menemui Simba. Setelah mengetahui masalah yang terjadi, Simba merasa beruntung memiliki kesempatan membantu Singham. Simba sangat bersemangat pergi ke Sri Lanka untuk melihat kondisi Afni. Persis seperti tugas Hanuman yang diberikan oleh Rama untuk melihat Sita. Keberangkatan Simba mulai dipersiapkan. Semua agen India di Sri Lanka dihubungi. Rencananya, Simba akan tetap dipantau menggunakan satelit. Singham juga akan berangkat secara diam-diam terlebih dahulu. Setelah lokasi keberadaan Afni diketahui, Singham dan pasukannya bisa bergerak menangkap Zubair. Afni sendiri sudah terbangun sadarkan diri. Merigia ada di sana merawat Afni. Rupanya pengkhianat Merigia bukan karena uang. Nama asli Merigia adalah Ikro Hafiz, yang merupakan bibi Zubair. Suami Merigia alias Ikro
telah meninggal akibat ulah Singgam. Jadi ini bukan soal uang, ini tentang balas dendam keluarga yang telah kami rencanakan selama 2 tahun, jelas Zubair. Sementara Singgam berangkat terlebih dahulu menggunakan jalur laut agar tidak terlacak. Berbeda halnya dengan Simba yang menggunakan pesawat terbang. Simba langsung dijemput oleh anak buah Zubair di bandara. Sesuai rencana, keberadaan Simba tetap dipantau, baik oleh anak buah Singgam secara langsung maupun dari satelit. Tapi Zubair tidak bodoh. Kepala Simba ditutup, kendaraan yang membawa Simba menghilang di terowongan. Lalu 4 mobil yang mirip muncul untuk mengelabui tim Singgam. Sangat sulit melacak mobil mana yang membawa Simba. Tim Singgam berhasil dikelabui. Simba dibawa ke markas Zubair untuk melihat Afni. Simba sangat senang bisa melihat Afni dalam kondisi baik-baik saja. Gaya selengean dan kecanakan Simba tidak pernah hilang. Afni diberitahu bahwa Singgam pasti akan datang. Sayangnya, pertemuan mereka tidak bisa berlangsung lama. Simba harus bertemu dengan Zubair. Sebenarnya, Zubair ingin membunuh Simba saat itu juga. Masalahnya, jika Afni maupun Simba terluka, nyawa paman Zubair bisa bahaya. Simba bingung, tidak ada Singgam maupun anggota tim lain yang datang untuk menyusul sesuai rencana. Menyadari dirinya tanpa bantuan, Simba berusaha melarikan diri dari tempat Zubair. Anak buah Zubair berusaha mengejar. Aksi kejar-kejaran itu menimbulkan ledakan dan kebakaran di mana-mana, persis seperti adegan Hanuman yang mengacak-ngacak Alenka Dirja. Ledakan itu terpantau satelit. Singgam dan tim bergegas menyusul. Pada saat Simba akan tertangkap, Singgam sudah sampai di lokasi. Singgam dan Simba bekerja sama mengajar semua anak buah Zubair yang ada di sana. 2 polisi itu tidak terkalahkan. Simba melaporkan kondisi Afni yang dipastikan aman. Mereka harus segera kembali ke tempat Afni. Tapi Simba lupa jalan karena wajahnya ditutup saat dibawa ke sana. Tiba-tiba Afni dan anak buah Zubair berdiri di tengah jalan hingga membuat mobil Singgam jatuh terperosok. Singgam tertangkap tanpa sempat melawan. Zubair muncul mengolok-olok Singgam. Inilah pertemuan tatap muka perdana bagi Singgam dan Zubair. Ingin sekali rasanya Zubair membunuh Singgam, tapi itu tidak bisa dia lakukan. Zubair harus memastikan kakeknya dibebaskan terlebih dahulu sebelum mengakhiri riwayat Singgam. Kini, Singgam bersama Afni dan Simba menjadi tawanan Zubair. Mendagri Jai Sankar menelepon Zubair. Pemerintah India akan membawa Umar Hafiz besok ke Sri Lanka. Keesokan harinya, Zubair dikejutkan dengan adanya serangan yang datang. Rupanya, Sakti Seti datang terlebih dahulu. Seti memiliki dendam atas kematian 15 anak buahnya. Bukan hanya Seti, petugas polisi Satya juga datang. Pertempuran sengit terjadi. Singgam dan Simba juga ikut bertarung. Banyak anak buah Zubair tewas sia-sia. Situasi itu benar-benar di luar rencana Zubair. Secara cepat, Zubair ingin membunuh Afni. Sebuah truk akan menabrak Afni. Singgam bersama yang lain berusaha melindungi Afni. Tapi Singgam dan Afni akan tertabrak. Saat situasi genting itulah, seseorang datang menghancurkan truk dengan rudal. Sang penyelamat itu adalah petugas polisi Veer Suryavanshi yang diperankan Akshay Kumar. Veer datang dengan penuh gaya menggunakan helikopter. Sungguh pemandangan yang langka. Niat para polisi terbaik itu bersatu melawan musuh.
Bagaimana tidak, Singham, Veer, Simba, Satya, dan Seti berdiri kokoh melindungi Avni. Seti ditugaskan membawa Avni pergi menjauh agar aman, tapi musuh masih saja mengincar Avni. Untungnya, Veer bisa bergerak cepat menjadi penyelamat. Singham dan pasukannya berhasil menguasai medan pertempuran. Umar Hafiz batal dibebaskan dan dibawa kembali ke India. Zubair yang menjadi sasaran utama justru menghilang dari medan pertempuran. Rupanya Zubair yang sok paling hebat ingin melarikan diri menggunakan mobil. Singham tidak membiarkan penjahat itu kabur. Singham berhasil menabrak Zubair hingga mobilnya tersungkur. Duel antara Singham melawan Zubair pun terjadi. Sekarang-karangnya Zubair masih jauh lebih ganas Singham. Zubair tidak berdaya menghadapi kekuatan Singham yang tak tertandingi. Pasukan Singham juga sudah datang. Zubair ditangkap untuk dijebloskan ke penjara India. Zubair justru mengamuk, tidak ingin ditangkap sebelum membunuh Singham. Tanpa pikir panjang lagi, Singham menombak Zubair seperti Rama memanah Rahwana. Akhirnya Zubair tewas karena kecerobohannya sendiri. Setelah pertempuran selesai, Avni menyampaikan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah menyelamatkannya. Avni maupun India pasti akan tetap aman selama ada polisi Singham, Veer, Simba, Satya, dan Seti. समझे? और देखो देश के दुश्मन बार-बार सर उठाएंगे शिवी। Beberapa hari kemudian, Singham kedatangan satu lagi petugas polisi hebat. Dialah Inspektur Chulbul Pandey yang diperankan Salman Khan. Chulbul juga ingin bergabung dengan Shiva Squad, pimpinan Singham, dan film pun berakhir.